Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita mendengarkan renungan malam edisi hari Selasa tanggal 5 Maret tahun 2020 yang akan menjadi dasar renungan malam kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Epanglis, yaitu terdapat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Silahkan Bapak Ibu membaca secara pribadi di rumah masing-masing. Di sini saya hanya membacakan 2 ayat saja bagi kita, yaitu pada ayatnya yang ke-10 dan pada ayatnya yang ke-11. Di bawah judul perikop Raja Hizkia, ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murka yang menyala-nyala itu mundur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban bagi Dia. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita sekalian. Tema dari perundungan firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu dipilih Allah untuk melayani. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keberadaan seorang pemimpin sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang yang dia pimpin, ya. Setelah dipimpin oleh Raja Ahaz yang kehidupannya tidak menyenangkan hati Allah, ya. Kaum Yehuda kemudian dipimpin oleh Hizkia, ya. Dia merupakan anak daripada Raja Ahaz yang kehidupannya jauh berbeda dibandingkan kehidupan ayahnya ketika dia memimpin bangsa Yehuda pada saat itu, ya. Raja Yehuda ketika dia dipilih menjadi seorang raja, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi kehidupan mereka berdua berbanding terbalik. Ketika masa kepemimpinan Raja Ahaz, dia menutup, ya, pintu-pintu rumah Tuhan. Dia juga tidak menyembah persembahan di tempat rumah Tuhan. Bahkan pada saat itu banyak orang yang menyembah berhala, tidak mempersembahkan korban persembahan mereka kepada Allah. Ketika Raja Hizkia memimpin Yehuda, pada saat itu hal-hal benar yang dia lakukan adalah yang pertama, dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Nah, itu yang dia lakukan pada saat itu. Dan kemudian yang kedua, dia juga mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dengan tujuan supaya para imam ini bisa memberikan kepada umat-umatnya suatu pencerahan tentang Allah yang membangun rohani mereka, supaya mereka semakin dekat dengan Allah, supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian ketiga yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah ia mengajak orang Lewi untuk menguduskan diri mereka dan juga menguduskan rumah Tuhan pada saat itu. Dan dengan demikian, ketika menguduskan diri artinya supaya meninggalkan kehidupan yang pada saat itu mengecewakan Tuhan. Nah, oleh sebab itu dia mengajak orang-orang Yehuda, orang-orang Lewi untuk menguduskan diri dan menguduskan tempat ibadah mereka. Dengan kita menguduskan diri kita, maka dengan demikian kita juga sudah boleh senantiasa datang kepada Tuhan dengan menyesali segala perbuatan dan kesalahan kita. Dengan menguduskan diri kita, maka kita tidak lagi berkompromi dengan yang namanya dosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian hal keempat yang dia lakukan adalah menjauhi kecemaran dari tempat kudus, ya. Mengapa hal ini kembali diingatkan oleh Raja Hizkia, ya, supaya orang-orang tidak melakukan kejahatan di mata Tuhan, ya, supaya murka Allah tidak lagi menimpa
bangsa tersebut, ya. Nah, supaya tidak terjadi lagi kengerian yang sangat dahsyat ataupun hal-hal yang membuat mereka terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa, ya. Maksud dan tujuan dari ajakan Raja Hizkia ini adalah supaya tidak lagi mendatangkan murka Tuhan. Nah, tetapi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani Dia, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyelenggarakan kebaktian, dan untuk mempersembahkan korban-korban syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan kita dari kepemimpinan Raja Hizkia ini, Dia adalah Raja yang bijaksana. Dia adalah Raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia berani melakukan sebuah perubahan. Dia berani melakukan sebuah tindakan untuk menguduskan hidup orang-orang dan menguduskan tempat-tempat suci. Itu adalah hal perubahan besar yang dia lakukan untuk membangun iman dari bangsa-bangsa itu supaya lebih dekat dengan Tuhan dan menjalankan ibadah mereka, ya, seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak leluhur mereka pada saat itu, supaya mereka tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan beribadah, dan supaya mereka meninggalkan kejahatan tetapi berpaling kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Ketika Tuhan sudah memilih kita menjadi seorang pengikut Tuhan, kita dipanggilnya, maka kita melakukan kewajiban kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Jangan pernah berpaling daripada Tuhan, tetapi tetap terus melayani Tuhan dan juga tetap terus melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kita, melalui persembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka itu akan menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terus melakukan sebuah perubahan untuk tetap terus melakukan hal yang menyenangkan di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan, kasih-Mu di dalam kehidupan kami, yang senantiasa merawat, melindung, menjaga kami semua. Tuhan dengan penuh kasih memberikan kepada kami kepedulian. Tuhan dengan penuh kasih memberikan kami kesabaran, kekuatan. Bukan karena kuat dan gagah kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami, tetapi Tuhan yang memampukan kami semua, sehingga kami dimampukan untuk melewati itu semua. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau menjaga, melindungi kami, menjauhkan kami daripada yang jahat. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kiranya Tuhan kami tetap terus berpengharapan kepadamu, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan terus bersandar kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau merangkul Tuhan kami semua yang kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus sajalah yang pimpin hidup kami, yang menjadi gembala kami, yang menjadi kawan sejati kami. Tuhan memberikan kelegaan kepada kami semua, sehingga kami dalam segala ujian dan cobaan yang kami alami, biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, dan juga biarlah kami tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Ketika malam ini kami akan beristirahat tidur, Tuhan, yang Kau berikan kami pikiran yang tenang, supaya kami boleh tidur dengan nyenyak. Memberikan kepada kami keselamatan, perlindungan, jauhkan kami dari kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami. Berkati jemaat Tuhan dimanapun saja berada, sehingga kami semua dijaga dan dilindungi oleh Tuhan dari segala mara bahaya. Dijauhkan kami dari segala sakit penyakit yang membutuhkan kesembuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pemulihan bagi mereka. Tuhan Yesus Kristus, berkati jemaat-Mu dimanapun saja berada, sehingga pada malam hari ini kami boleh senantiasa dijaga dan dilindungi oleh kuasa Roh Kudus yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, ini seruan doa kami yang kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.